Puji Tuhan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan merindukan Tuhan senantiasa. Seperti rusa yang haus, kita haus akan firman Tuhan. Maka pagi ini kita akan teruskan pelajaran kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari surat Yohanes 1 pasal 2. Yohanes adalah seorang murid Yesus yang sampai pada masa tuanya dia mengabdikan diri untuk menjadi saksi Yesus Tuhan kita. Jadi dia menulis surat ini, saudara, ketika ia sudah berumur tua. Umurnya sekitar 80-an. Namun bukan dia sendiri yang menulis ini. Saya percaya bahwa dia memiliki murid-murid di sekelilingnya. Dan dia menyampaikan ini kepada mereka. Dan mereka yang menulisnya. Jadi ini adalah kerinduan daripada Rasul Yohanes untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah menjadi gurunya, yang menjadi Tuhannya ketika Yesus masih di dunia. Jadi dia rindu untuk menuliskan ini. Kita belajar mulai dari ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Imam besar kita di sorga. Namun surat ini ditulis supaya kita jangan berbuat dosa sebenarnya. Namun kalau ada pun yang berbuat dosa, kita memiliki pengantara. Hanya jangan kita memiliki tabiat untuk berbuat dosa. Kalau orang yang memiliki tabiat untuk tetap berbuat dosa, sebenarnya itu dia bukan anak-anak Allah. Itu adalah anak kegelapan, anak iblis. Tetapi kemungkinannya dia terpeleset, mungkin dia silap, kemungkinan ada. Namun Yohanes mengatakan di sini bahwa ada Yesus Kristus Tuhan kita yang adil. Jadi Yesus itu mengadili kita secara adil. Kalau itu datang bukan karena kesengajaan kita, maka ada perantara kita di sorga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang adil. Ayat kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi untuk seluruh dunia. Kalau orang datang kepadanya, dia tidak menolaknya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan kepada seluruh umat manusia hidup yang kekal. Karena dia tidak mau kalau semua orang binasa. Tetapi dia mau supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah tanda kesabarannya, saudara. Namun Tuhan kita sendiri tidak mau jika kita
tinggal hidup di dalam kegelapan. Ayat 3 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi ini, dia telah mengajar, telah memberitahukan apa kehendak Allah, apa perintah-perintahnya. Itu yang diinginkannya sebenarnya untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, maka kita terbebas dari kegelapan. Terbebas dari berbuat dosa. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi ada tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia mengenal Allah, mengenal Tuhan, Tuhan yang Esa, tetapi dia tetap berbuat dosa, membenci saudaranya, Yohanes mengatakan di sini, Rasul Yohanes mengatakan di sini bahwa sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu memiliki kasih Allah di dalam dirinya, sehingga ia mengasihi semua orang. Ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, tidak menuruti perintah Yesus, perintah Allah, ia adalah pendusta. Dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang mengaku-ngaku dia adalah anak Tuhan, tetapi dia tetap berbuat dosa, tidak melakukan perintah Tuhan, maka sebenarnya dia itu adalah pendusta. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman yang keluar dari mulut Allah yang telah tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman yang keluar daripada mulut Allah, dan itu adalah kebenaran. Jadi orang yang tidak melakukan kebenaran itu sebenarnya adalah pendusta. Kalau dia hanya mengatakan dia mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan, dia menjadi anak Tuhan, dia adalah pengikut Yesus katanya, namun dia tetap berbuat dosa, Yohanes mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pendusta. Jadi marilah kita melakukan firman dan mengikuti anjuran daripada Rasul Yohanes ini supaya kita tidak berbuat dosa. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, maka hidup kita ini benar-benar sempurna di dalam kasih. Kita memiliki kasih Allah. Kasih Allah itu biasanya adalah kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih. Tidak mengharapkan balasan. Sungguh luar biasa. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini luar biasa. Jadi artinya seseorang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dia memiliki kewajiban. Yaitu apa? Harus sama seperti Yesus. Yesus itu memiliki kasih, penuh kasih. Memiliki belas kasihan.
kepada semua orang. Ketika ia melayani di bumi ini, dia melihat orang yang sakit, yang buta, yang mati. Dia memiliki belas kasihan. Dia memiliki belas kasihan yang sungguh luar biasa. Dia bahkan menangis ketika Lazarus mati. Dia menangis. Kalau dilihat dari persaudaraan, dia bukan saudaranya. Lazarus itu orang lain. Tapi dia menangis. Itulah tanda. Di dalam dirinya ada belas kasihan. Jadi yang diinginkan oleh Rasul Yohanes ini juga supaya kita memiliki kasih seperti Kristus. Dan kasih yang dimiliki oleh Kristus itu adalah kasih agape. Ayat ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah membaca firman Tuhan, yang sudah belajar firman Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Itu adalah perintah lama. Namun dia mengatakan, mari kita lakukan firman itu. Jangan kita abaikan. Itu yang menjadi tujuan daripada surat ini. Ayat 8, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Artinya jika kita menjadi pelaku firman Tuhan itu, maka terang semakin besar, kegelapan semakin hilang. Jadi jika anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah lebih daripada 2 miliar di dunia ini, jika benar-benar melakukan firman Tuhan, maka dunia ini akan terang benderang. Dunia ini akan lebih baik. Maka surat ini dituliskan, saudara, supaya kita mengingat tentang firman Tuhan yang pernah kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita ini, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Bayangkan ada lebih dari 2 miliar orang percaya kepada Yesus di dalam dunia ini. Jika semua orang yang percaya kepada Yesus itu melakukan firman Tuhan dengan benar, maka dunia ini menjadi dunia yang sangat indah. Ada kasih Allah di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, maka itu adalah kasih agape. Dunia akan bersuka cita. Dunia akan bergembira. Seperti apa yang dijanjikan itu, seperti surga. Jadi kita di dunia ini, kita berada di dalam kehidupan seperti surga. Kalau 2 miliar lebih orang Kristen itu melakukan firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus itu melakukan firman Tuhan dengan benar, memiliki kasih agape di dalam dirinya, seperti kasih Kristus, hidup seperti Yesus, maka dunia ini adalah dunia yang baik, saudara. Sama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Dia mengatakan Dia melihat semuanya itu baik. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, dan setelah telah jadi apa yang dikatakannya itu, maka Dia melihat itu dan Dia mengatakan semuanya itu baik. Sungguh luar biasa. Ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang
tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah ini dia, saudara. Jadi kalau ada orang berkata, dia berada di dalam Tuhan, di dalam terang, tetapi dia membenci. Nah ini tandanya kalau kita membenci orang. Ada orang mengatakan dia mengasihi Yesus, dia mengikut Yesus, bahkan dia sebagai hamba Tuhan, tapi dia membenci saudaranya. Jadi Rasul Yohanes mengatakan sebenarnya orang tersebut adalah orang yang hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Ini sebuah peringatan supaya kita ingat, ya kalau kita masih membenci saudara kita, ya mari kita bertobat, nggak masalah. Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, saudara. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini. Jangan kita abaikan, jangan pikir nanti aku kalau sudah tua seperti Yohanes itu, umurnya 80-90 tahun barulah aku tidak membenci. Itu udah salah. Siapa yang tahu besok kita mati? Ini waktunya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bertobat, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia sayang kepada kita. Makanya pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan ini supaya kita mengetahui bahwa membenci saudara itu artinya kita masih hidup di dalam kegelapan. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau orang yang ada di dalam terang itu tidak berpikir untuk menyesatkan orang lain. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, maka banyak orang yang menghalangi orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Artinya menyesatkan orang. Jadi Yohanes mengatakan di sini, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi artinya itulah tandanya. Kita tetap berada di dalam terang itu ketika kita mengasihi saudara kita. Tetapi ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi mata ini penting, saudara. Mata kita ini penting untuk melihat kebenaran, untuk melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau mata kita gelap, sakit, kita tidak melihat apa yang kurang dalam diri kita. Kita merasa kita benar terus, padahal kita salah. Jadi kita harus memiliki mata yang terang. Makanya Yesus mengatakan, kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata kita gelap, sakit, kita tidak melihat. Jadi menjadi orang yang tidak sadar. Kalau kita melihat ada sisi gelap dari kehidupan kita, marilah kita buang itu. Tapi kalau kita tidak melihat ada sisi gelap, padahal kita hidup di dalam kegelapan, kapan kita bisa berubah? Kapan kita bisa menjadi orang yang terang? Jadi itu sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi kita tidak tahu kemana kita pergi, seperti orang yang buta. Kita merasa kita hidup di dalam Tuhan, tetapi sebenarnya mata kita tertutup. Kita tidak melihat yang sebenarnya. Maka kita akan menjadi orang yang tidak tahu kemana arah kita.
Apakah kita itu ke surga atau ke neraka? Kita yakin dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, oh ini sudah benar. Karena kita memiliki gelar. Mungkin kita adalah seorang hamba Tuhan, mungkin kita doktor teologi atau apapun. Mungkin kita pejabat di sebuah gereja. Bisa saja kita jadi gelap, mata kita sudah tertutup. Maka kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya diberikan kepada kita mata yang terang, yang tidak sakit. Makanya banyak orang yang membaca firman Tuhan tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena matanya masih tertutup. Ada selubung di matanya. Mungkin dia memiliki pengetahuan tentang firman. Dia hanya memiliki pengetahuan, tetapi dia tidak memiliki firman itu dalam hidupnya. Sehingga dia merasa dia berjalan di jalan yang lurus. Bahkan dia mengatakan dia berjalan di dalam yang lurus dan sekalian juga dia membenci orang lain. Nah, itu yang berbahaya. Itu artinya sebenarnya matanya sakit, tidak terang. Ya, inilah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes, saudara, supaya kita hidup di dalam terang. Kita jangan mengaku kita hidup di dalam terang, tetapi kita membenci saudara kita. Membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang berbeda paham dengan kita. Berbeda suku dengan kita, kita membenci mereka. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa. Tuhan segala siapapun. Tuhan segala makhluk. Jadi Tuhan menginginkan kita memiliki kasih Allah di dalam kita ini, sehingga kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi dunia. Makanya di dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Dan kalau kasih Allah ada di dalam diri kita, dikatakan di sini, kalau itu kita menjadi orang yang sempurna. Luar biasa. Kasih Allah senantiasa ada di dalam hidup kita ini, maka kita memiliki kasih kepada semua orang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Kadang-kadang kita membenci orang hanya karena kata orang lain. Orang lain mengatakan ini siapa ini begini, langsung dalam hati kita akan membenci orang lain hanya karena orang. Tetapi kalau kita memiliki kasih Allah dan karena mata kita terang, kita melihat, oh ini tidak baik. Kita bisa melihat, ketika telinga kita mendengar, kita bisa melihat bahwa itu sesuatu yang berasal dari kegelapan. Bahwa kebencian itu adalah berasal dari kegelapan. Jadi mari kita memiliki kasih itu. Jadi kita baca sekali lagi ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Bayangkan kalau mati lampu malam itu, artinya dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat apapun. Sehingga apa yang terjadi? Ia tidak tahu kemana ia pergi. Mungkin dia memiliki keyakinan dalam dirinya, oh saya akan pergi menuju sorga. Tapi karena gelap, sebenarnya dia sedang menuju ke neraka. Ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi Rasul Yohanes ini adalah seorang yang sudah tua.
dia sudah memiliki pengalaman di dalam pelayanan, bahwa di dalam orang-orang yang percaya itu ada yang masih anak-anak. Jadi kalau masih anak-anak itu dia menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena namanya. Ayat 13, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Jadi artinya ada juga bapak-bapak. Kalau sudah bapak-bapak itu sudah rohaninya sudah dewasa, itu adalah bapak-bapak. Artinya dia mengenal Tuhan dari mulanya. Artinya dia tidak ini lagi sebenarnya. Sudah mengenal Allah itu lebih baik, lebih sempurna. Tetapi dia menuliskan ini untuk mengingatkan. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ada orang yang sudah percaya kepada Yesus dan berada di dalam pertumbuhan rohani, sehingga dia berjuang untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan, melakukan kebenaran. Ada perjuangan-perjuangan. Jadi di dalam kehidupan rohani ini ada hal-hal yang akan kita hadapi. Ada beberapa hal yang menjadi ujian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Artinya tidak mulus. Jadi ketika kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam iman, kita akan diajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita mungkin menghadapi berbagai masalah yang sebenarnya masalah itu kalau kita tidak berpegang teguh kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kita akan jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika kita melewati itu, maka apa kata Rasul Yohanes? Hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Artinya kita tidak terseret ke dalam kegelapan. Jadi orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan imannya itu adalah orang-orang yang muda. Nanti suatu saat kita menjadi bapak-bapak, artinya sudah tidak mempan lagi. Tidak mempan lagi. Kalau ada yang menjadi masalah dalam hidup kita yang mempengaruhi kita, tidak akan mempan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi lebih dewasa di dalam iman. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Jadi anak-anak itu sudah mengenal Bapa, sudah diampuni dosa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Artinya sejak semula sudah tahu. Jadi artinya ini hanya segitu yang dikatakan kepada bapak-bapak. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini 2 kali diulangnya, saudara. Jadi ini untuk mengingatkan supaya tidak jatuh dalam dosa. Ayat 15, sebab semua yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan daging ini ada di dalam Galatia, ada keinginan daging, egois, cemburu, melakukan hal-hal yang daging. Tidak ada kasihnya. Ya, kita coba baca ya. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, ini banyak. Kalau iri hati ini banyak, jelas ini. Kadang-kadang ya orang-orang yang sudah mengaku juga
percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, banyak yang iri hati, iri kepada teman yang lain, mungkin jabatannya di dalam kerohanian lebih tinggi, ada ini amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, banyak juga ini yang sudah percaya kepada Tuhan ini suka pesta pora juga. Lah ini sebenarnya dunia. Semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Jadi kalau kita hidup di dalam daging ini, katanya kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sungguh malang nasib kita, saudara. Kenapa? Karena mata tadi kita gelap. Kita tidak melihat, kita hidup di dalam kegelapan sehingga kita memiliki keinginan daging. Makanya Rasul Yohanes menasihatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu tadi keinginan daging itu tadi. Kalau kita masih suka iri hati sama orang, itu sebenarnya itu keinginan daging. Jadi Rasul Yohanes mengingatkan kita supaya kita keluar dari situ. Itu masih gelap. Kita hidup di dalam kegelapan itu. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup di dalam terang. Keinginan mata, ya kita melihat banyak hal. Ya kadang-kadang ya kita tidak mengikat lagi hubungan intim kita dengan Tuhan karena mata kita. Ya ini semua manusia ada ini keinginan mata ini. Jadi Rasul Yohanes mengingatkan kita supaya kita jangan mengasihi itu, jangan mengasihi keinginan mata itu. Ya bisa saja kita melihat sesuatu, mungkin orang yang cantik, yang ganteng, ya ada keinginan, ada nafsu keluar dari hidup kita. Lah kita harus menjaga diri dari semua itu. Bahkan ada di sini keangkuhan nih hidup. Nah ini banyak, saudara. Kadang-kadang kita melakukan ini juga, angkuh, mempertontonkan kehebatan kita supaya orang mengakui kita. Kita memiliki ini, kita memiliki itu, kita menjabat ini, kita secara tidak sengaja. Namun itu akan membawa kita kemana? Ke dalam kegelapan. Maka Yohanes ini mengingatkan semua, baik yang muda maupun anak-anak maupun yang sudah dewasa, supaya tidak hidup mengasihi dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi artinya ketika kita bisa melewati tantangan-tantangan hidup itu dan melakukan firman Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Artinya kita memiliki hidup yang kekal itu selama-lamanya. Artinya kita berada di dalam Tuhan selama-lamanya. Kita teruskan ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi ada pernyataan bahwa seorang antikristus akan datang. Tetapi sekarang juga artinya pada masa itu pun sudah ada antikristus.
yaitu pengajar-pengajar yang menyesatkan orang sehingga mereka tidak melihat kerajaan Allah, tidak melihat Tuhan. Itu maksudnya. Banyak yang menyesatkan orang. Pada masa Yohanes masih hidup, ada seseorang yang bernama Cenitus, yaitu seorang Yahudi yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar mengenai Yesus Tuhan kita. Nah, itu adalah antikristus. Jadi orang yang mengajarkan tentang Yesus berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri dan juga kesaksian daripada rasul-rasulnya, itu adalah antikristus. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini artinya saudara bahwa di dalam kehidupan kita kekristenan ini, kita akan bertemu dengan orang-orang juga yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi ada keinginan di dalam diri mereka untuk menyesatkan. Maka Rasul Yohanes mengatakan di sini, tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada orang yang berpura-pura. Sama seperti Yudas itu, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, dia ikut. Dia menjadi bendahara mereka. Nampaknya dia adalah orang sungguh-sungguh. Tetapi sebenarnya dia memiliki sesuatu dalam hatinya. Ada rancangan-rancangannya. Namun dia pikir Tuhan tidak tahu. Jadi Tuhan tahu sebenarnya itu. Jadi Rasul Yohanes ini mengingatkan kita supaya kita waspada. Bahwa orang yang mengajarkan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang diajarkan di dalam kitab Injil, ada 4 Injil, Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Kita belajar tentang Tuhan Yesus di situ. Supaya kita benar-benar mengenal Yesus itu. Karena memang banyak penyesat. Sudah banyak penyesat. Itulah antikristus. Jadi orang yang menyesatkan orang sehingga tidak melihat kerajaan Allah itu dengan benar, itulah mereka memiliki ajaran-ajaran. Maka oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya wajib untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca dari Alkitab. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya. Di pasal 1 dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman hidup. Dia ada di sini, ada di tempat saudara, di mana-mana karena dia adalah Allah. Dia adalah Maha hadir, hadir di segala tempat. Ketika kita berdoa, dia mendengarkan kita. Ketika kita dalam masalah, dia mendengarkan kita, dia melihat kita. Seperti dia melihat murid-muridnya ketika murid-muridnya menghadapi masalah dalam hidup. Di Injil Yohanes pasal 21 dikatakan bahwa ketika murid-muridnya itu tidak mendapatkan ikan di laut, Yesus tahu, Tuhan tahu, dan dia sedang menunggu di pinggir pantai itu. Begitu juga sekarang saudara, Yesus Tuhan kita itu hadir di dalam kita, di tengah-tengah kita. Dia melihat kita kalau kita ada masalah. Mari kita berdoa kepadanya, kita meminta pertolongannya. Tuhan pasti sudah menyediakan apa yang perlu bagi kita.
Yang penting kita percaya kepadanya. Dia akan memberikan kepada kita nanti perintah. Lakukan ini, lakukan ini. Dia akan berbicara melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Namun aku tetap akan kembali kepadamu. Dia akan tetap ada, saudara, di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu senantiasa, artinya kita tetap ada hubungan dengan Tuhan seperti pokok dengan rantingnya. Bayangkan kalau pokok itu dengan rantingnya pasti ada aliran-aliran, ada mengalir aliran-aliran makanan dari akar dan ke batang dan langsung ke ranting-ranting. Kita adalah rantingnya. Karena di dalam Yohanes 15 itu dituliskan itu, Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, artinya di dalam Tuhan kita senantiasa. Kita tidak terpisah, saudara. Jangan kita memisahkan diri. Kita tetap bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita berada, kita menyatu dengan Tuhan dimanapun kita berada. Maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Jadi dia hanya mengingatkan. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Artinya, kalau ada orang-orang yang mengajarkan kita tentang dusta, maka itu tidak berasal dari kebenaran, tidak berasal dari firman yang hidup. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat, dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Artinya ketika orang itu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat dunia, mengajarkan yang lain bahwa yang lain itu adalah juru selamat dunia, bahkan sekarang sudah ada itu di Israel sana, sudah ada yang namanya Mesias Yahudi. Itulah antikristus. Artinya tidak mengakui bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai anak, sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Itulah antikristus. Jadi banyak orang sekarang mengatakan dia pengikut Yesus, dia mengasihi Yesus, tetapi dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itulah penyesat. Itulah antikristus. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Artinya, apa yang telah kita imani selama ini bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan kita dan juru selamat pribadi hidup kita, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa.
Ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita kalau tetap tinggal di dalam Anak, di dalam Yesus dan di dalam Bapa, maka kita memiliki hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi Rasul Yohanes ini menasihati kita supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi ketika kita berada di dalam ajaran Tuhan yang benar, maka kita tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Karena pengurapan Allah tetap ada di dalam kita. Maka Yohanes menasihatkan anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak seperti itu. Terlebih-lebih anak-anak yang baru mengenal Yesus, orang-orang yang masih baru mengenal Yesus, marilah belajar tentang firman Tuhan. Yang pertama-tama sebenarnya itu dari Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus. Kita baca firman Tuhan itu, dan ketika kita membacanya, setelah itu kita renungkan dan kita lakukan. Jangan kita hanya membaca namun tidak melakukan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia memiliki iman yang kokoh. Tetapi kalau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, bahkan tidak ada keinginan untuk melakukan firman itu, dia akan memiliki iman yang rapuh, tidak kokoh. Sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki iman yang kokoh. Kalau ada banjir, ada penyesat siapapun, kita pasti tetap kuat di dalam iman kita. Itu yang perlu kita lakukan. Kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita menjadi orang yang kuat. Tidak akan mudah digoyahkan. Kenapa? Karena firman itu hidup di dalam kita. Ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia, artinya Yesus, menyatakan dirinya, apabila Tuhan kita menyatakan dirinya, kalau dia kembali untuk kedua kalinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau kalau kita mati pun kita tidak takut, jangan ragu. Karena kita sudah hidup di dalamnya, maka kita pasti selamat. Pasti memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Itu firman Tuhan, ya dan amin. Ketika kita melakukan kehendak Allah, yaitu perintah-perintah daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tetapi kalau kita melakukan keinginan daging tadi, mengasihi dunia, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu mudah sekali, saudara. Mudah sekali untuk mengetahui itu. Apakah kita betul-betul melakukan firman Tuhan atau tidak. Ayat 29. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, jika kamu tahu
bahwa Yesus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Artinya kalau kita melakukan kebenaran dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dinyatakan memang benar-benar lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dilahirkan, sudah dilahirkan kembali. Kita menjadi anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita seperti Rasul Yohanes mengingatkan kita. Supaya kita hidup tetap di dalam terang. Sehingga kita bisa menerangi diri kita sendiri, menerangi keluarga kita, menerangi lingkungan kita, supaya dunia ini menjadi terang benderang dan kita akan merasa kebahagiaan yang luar biasa. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan bekerja luar biasa di dalam hati kami untuk mengingatkan kami dari waktu ke waktu supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, supaya kami benar-benar ya Allah kami menjadi terang dimanapun kami berada, sehingga apapun yang telah Engkau janjikan bagi kami menjadi menerima bagian kami dalam kerajaan-Mu, itu tetap menjadi bagian kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian saudara, puji Tuhan. Haleluya.